Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua. Hari ini Jumat 5 Februari 2021 kita kembali berfellowship bersama membahas Alkitab. Adapun tema yang diangkat untuk kita bahas malam hari ini adalah serial Kristus dalam Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan membahas mengenai keluarga Yakub dengan tema pengantin Kristus. Kita segera akan memulainya. Selamat mengikuti. Silakan Pak JK. Hari ini kita coba akan melihat perjalanan daripada Yakub, ya, khususnya yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 28 dan seterusnya, mungkin sampai 32. Di mana di situ memperlihatkan Yakub pergi meninggalkan bapaknya untuk mendapatkan mempelai atau istri bagi dirinya. Tentu saja perginya Yakub ini bukan karena dia takut mau dibunuh oleh Esau atau juga karena dia ingin melarikan diri karena katanya sudah pernah menipu Esau. Bukan karena faktor itu dia meninggalkan orang tuanya dan juga meninggalkan kakaknya Esau dalam hal ini. Tetapi perginya Yakub untuk mencari istri ini itu dalam rangka memenuhi janji Allah kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham yang banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Itu yang sebenarnya membuat kenapa Yakub harus pergi meninggalkan orang tuanya dan juga kakaknya, saudaranya. Sebenarnya secara sederhana dapat saya katakan ini adalah kisah bagaimana anak Sang Firman itu yang memiliki hak kesulungan itu, dia pergi untuk mendapatkan mempelainya, pengantinnya, dan setelah dia mendapatkan mempelai itu, maka dia kembali lagi kepada Bapa, bersatu dengan Bapa. Ya, dalam perjalanan menuju persatuan itu, namanya berubah. Jadi ini adalah gambaran, sehingga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kehendak Allah ketika dia memberikan Yesus itu sebagai firman yang menjadi manusia, dan apa yang terjadi antara Yesus dengan istri-istrinya. Ya, dapat saya katakan istri-istrinya karena memang itu yang diperagakan di dalam gambarannya. Kita bisa melihat di dalam pasal 28 ini bahwa Ishak memanggil Yakub. Tentu saja ada kisah sebelumnya yang kita sudah tahu bagaimana Ishak memperoleh hak kesulungan itu. Dia tidak menipu Esau, dan juga karena dia sudah memiliki hak kesulungan itu, dia mendapatkan berkat daripada Ishak. Namun kemudian Esau marah sekali, kita bisa baca di dalam pasal 37, dan berjanji untuk membunuh Yakub. Namun sebelum hal itu terjadi, ternyata ada satu proses yang diperlihatkan dalam pasal 28 ini. Ishak memanggil Yakub, memberkati dia serta berpesan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah, pergilah ke Padan Aran, ke rumah Betuel ayah ibumu, kepada kakeknya ini, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak Laban. Laban ini adalah saudara laki-laki daripada Ribka, ibunya itu. Nah, dalam perjalanan itu, dia dengan satu tujuan untuk mendapatkan keturunan daripada sebagaimana janji Allah kepada Abraham. Kayak di sini dikatakan oleh Ishak, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa. Ini tujuannya dia, supaya dia menjadi corporate people. Moga-moga Allah memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ini memang tujuannya. Dan ini memang tujuan Allah ketika Allah membuat Yesus itu, anak itu, turun ke dalam bumi untuk supaya ia bisa berkembang, memenuhi tanah yang sudah disediakan Allah itu kepada mereka. Jadi ketika dia sudah berangkat ke rumah pamannya itu, dalam perjalanannya ia mendapatkan penglihatan
Dan di dalam penglihatan itu dia melihat malaikat turun naik ke sorga, dan dalam penglihatan itu pula Allah berjanji kepada Yakub bahwa Allah akan menyertai dia dan memberikan keturunan kepada dia dan akan membawa Yakub kembali kepada bapaknya. Itu janji Allah sendiri. Jadi ini perjalanan yang memang disertai oleh Allah ya dalam perjalanan ini. Kita bisa lihat itu di dalam pasal yang ke-28 ini, ayatnya yang ke-10 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, ayat yang ke-14. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ini janji Allah kepada Yakub. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi karena ini adalah gambar Kristus, maka tentu saja janji ini pun sebenarnya adalah janji kepada Kristus, firman itu. Ya, nanti kita bahas lebih dalam nanti sebentar. Nah, ketika Yakub sudah sampai ke Haran, ya, tempat di mana pamannya Laban itu tinggal, maka di Haran ini dia bertemu dengan Rahel. Rahel yang adalah anak kedua daripada Laban. Jadi bertemulah dia, dan ketika dia melihat Rahel, maka Yakub sudah jatuh hati kepada Rahel. Akhirnya Yakub diterima di rumah Laban dan tinggal di rumah Laban. Kurang lebih 20 tahun lamanya Yakub tinggal di rumah Laban itu. Ya, karena ada proses yang terjadi selama 20 tahun itu. Dan selama dia tinggal di rumah Laban ini, dia tertarik dengan Rahel dan dia ingin mengawini Rahel. Jadi dia sampaikan hal tersebut kepada bapaknya Rahel, yaitu Laban, dan akhirnya terjadilah perjanjian antara Laban, pamannya ini, dengan Yakub. Dengan satu syarat bahwa dia bisa memperoleh Rahel kalau dia bisa bekerja 7 tahun. Jadi ini perjanjian antara Yakub dengan Laban ya. Yakub katakan dalam ayat 18 pasal 29, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu, anak yang kedua daripada Laban ya. Akhirnya Laban berkata, baiklah, daripada aku berikan pada orang lain, lebih baik kepada kamu yang adalah saudaraku. Jadi ketika Yakub sudah bekerja selama 7 tahun, dan dia menuntut janji daripada Laban untuk memberikan Rahel, namun ditemukan oleh Yakub bahwa yang diberikan oleh Laban itu bukan Rahel, tetapi diberikan itu adalah Lea, anak yang pertama daripada Laban. Dan dengan satu alasan, kalau menurut Laban, bahwa tidak biasa orang di tempat mereka itu mengawinkan adiknya terlebih dahulu daripada kakaknya. Akhirnya Laban membuat perjanjian lagi dengan Yakub bahwa kalau Yakub mau bekerja lagi 7 tahun di rumahnya, maka Yakub akan diberikan Rahel. Hal ini bagi Yakub bukan masalah karena dia sejak dari semula sudah menginginkan yang kedua itu, anak yang kedua ini. Dia targetnya bukan yang pertama, tetapi untuk mendapatkan yang kedua, ternyata dia harus terlebih dahulu mendapatkan yang pertama itu. Lalu kemudian Yakub bekerja kembali ya, selama 7 tahun, dan setelah itu dia memperoleh Rahel yang diinginkannya itu. Ia bahkan bukan hanya memperoleh Lea dan Rahel sebagai istrinya, tetapi Yakub juga diberikan Zilpa ya, dan juga Bilha, yaitu budak-budak daripada Lea dan Rahel. Jadi diberikan budak mereka, dan itu memang sudah menjadi hal yang biasa di tempat itu ya, bahwa budak bisa diberikan sebagai bagian daripada istrinya. Dari Lea dan Zilpa, dia mendapatkan anak 8 orang
Sedangkan dari Rahel dan Bilha, dia mendapatkan anak 4 orang laki-laki. Jadi dari Lea dan Zilpa itu ada 8 orang laki-laki dan 1 wanita, yaitu Dina namanya. Ini yang didapati oleh Yakub sebagai keturunannya. Nah, setelah dia bekerja sekian tahun lagi di Laban, lalu muncullah dalam keinginan pada Yakub untuk meninggalkan Laban, untuk kembali kepada orang tuanya, untuk kembali kepada Ishak, kepada bapaknya. Lalu dia menyatakan hal ini kepada istri-istrinya, dan akhirnya mereka sepakat untuk meninggalkan Laban, dan akhirnya ia membawa segala harta warisannya, ya, baik ternak-ternak, baik pelayan-pelayan, baik istri-istrinya, dan juga anak-anaknya. Semua itu dibawa, karena ini adalah semua hasil yang dia peroleh selama dia ada di rumah Laban, di tempat Laban, di Haran itu sendiri. Akhirnya dia membawa mereka semua, dan dalam perjalanan itu dia bertemu dengan seorang laki-laki. Dan mereka berkelahi, yaitu kita bisa lihat dalam pasal 29, 30, dan seterusnya. Mereka berkelahi sampai fajar menyingsing. Namun laki-laki itu akhirnya menyerah dan memberkati Yakub. Kalau kita lihat di dalam pasal 32, di dalam ayatnya yang ke-28, karena Yakub tidak mau membiarkan orang ini pergi, walaupun dia sudah dipukul sendil pahanya dan terpelecok, tapi orang itu akhirnya bertanya kepada dia, siapa namamu? Dia menjawab, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi karena dia menang, maka dia memiliki nama Israel. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ, dan Yakub menamakan tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, jadi itu dalam perjalanannya menuju rumahnya bapaknya. Jadi dia mendapatkan satu nama yaitu Israel, nama baru. Dia datang dengan satu orang. Ketika dia datang ke rumah Laban, dia hanya sendiri bernama Yakub. Namun ketika dia pulang kembali kepada bapaknya, namanya harus berubah menjadi Israel. Ini semua sekali lagi saya katakan tadi, kisah-kisah yang masuk di dalam perjanjian lama ini, itu menceritakan tentang Kristus. Sekali lagi, sebagaimana kita bahas minggu lalu, bahwa semua kisah tentang Kristus ini tidak berbicara tentang moral manusia. Karena Kristus bukanlah moral manusia. Karena Kristus diberikan kepada kita bukan supaya kita mempunyai moral manusia yang baik. Bukan itu tujuannya. Tetapi Kristus diberikan kepada kita supaya kita hidup menurut jenis yang baru, jenis ilahi yang dikehendaki Allah. Demikianlah kisah ini juga dimunculkan bukan untuk supaya orang bisa menilai moral Yakub atau Laban atau Lea atau Rahel. Bukan itu tujuannya. Tetapi apa yang diperlihatkan di sini bahwa Yakub meninggalkan orang tuanya untuk pergi pada Laban. Dia turun meninggalkan keluarganya. Dia masuk ke tanah yang tidak dikenalnya sebelumnya, yaitu di mana omnya dan calon-calon istrinya berada. Lalu setelah dia menikah dengan mereka dan memiliki keturunan dan harta benda, kemudian Yakub meninggalkan Laban, keluarga di sini, tempat di mana ini adalah semua tempat-tempat penyembahan berhala, karena memang begitulah keluarganya Lea dan Rahel itu. Jadi dia meninggalkan tempat penyembahan berhala ini dan membawa seluruh korporatnya dia, seluruh keturunan-keturunannya, istri-istrinya kembali kepada bapaknya. Ini menggambarkan Kristus, sebagaimana sudah kita katakan, Yesus yang tadinya bersama dengan Bapa, tinggal di dalam kekekalan itu, di dalam Bapa. Nah, Yesus kemudian meninggalkan Bapa, dia pergi ke tempat yang dia tidak pernah kenal, yaitu dunia itu sendiri. Dia menciptakan dunia, Allah menciptakan dunia ini sebagai gambaran sang anak itu sendiri, ya. Jadi anaklah yang dihadirkan di dalam ciptaan ini. Dengan semua peristiwa yang kemudian dia melakukan peristiwa-peristiwa itu, dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya sama seperti dia
ketika tiba di tempat Laban itu dia belum bisa mempunyai satu tujuan supaya dia mendapatkan Rahel. Tujuan isi hatinya bagaimana dia mendapatkan Rahel, ternyata dia harus bekerja 7 tahun, namun ketika dia bekerja 7 tahun dia hanya mendapatkan Lea. Dan itu sebenarnya diperlihatkan dengan bagaimana anak itu melakukan atau dihadirkan di dalam dunia. Di awal-awal itu dia digambarkan di dalam ciptaan, dalam peristiwa Bahtera, di dalam peristiwa Mesir, ya, dan Kanaan itu, dan akhirnya dan semua ini diperagakan. Ya, inilah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan itu. Inilah akhirnya ketika ini selesai, ternyata dia tidak mendapatkan Rahel. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkan pengantin yang dia inginkan itu. Tidak mendapatkan istri yang dia inginkan itu, karena yang diberikan kepada dia Lea. Ya, inilah yang pertama. Jadi dia bekerja yang pertama, dia mendapatkan yang pertama. Namun kemudian dia harus mengerjakan kembali sesuatu supaya dia mendapatkan apa yang menjadi tujuan isi hatinya, dan ini dikerjakan oleh anak ini. Dia kerjakan itu dalam peristiwa ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, dia memberitakan akan kerajaan Allah itu, lalu dia mengerjakannya sampai terjadilah kematian terhadap sang anak ini, dan ketika selesai pekerjaannya itu, maka dia mendapatkan jemaatnya. Dia mendapatkan apa yang menjadi keinginan hatinya, dia mendapatkan tanda kutipnya Rahel itu. Jadi tujuannya adalah Rahel, namun untuk mencapai Rahel ini, untuk mencapai yang kedua ini, dia harus diberikan dahulu pekerjaan untuk menyelesaikan yang pertama. Dan ketika dia sudah mendapatkan Rahel, ketika dia sudah mendapatkan jemaatnya di sini, maka kemudian dia membawa seluruh, baik yang pertama maupun yang kedua ini, kembali kepada bapaknya. Ya, dia naik ke sorga, namun dia naik ke sorga bukan sendiri, tetapi dia membawa seluruh apa yang telah dimilikinya itu. Ya, dia hadir bersama-sama dengan mereka di sorga, bersama-sama dengan Bapa. Dengan memberikan rohnya, maka dia mendapatkan yang dia sebut dengan jemaatnya. Itulah gambaran Kristus yang sebenarnya sudah diperagakan dalam peristiwa Yakub dengan pernikahannya ini. Namun kita bisa melihat bahwa ketika Yakub datang, ketika Yesus datang, ya, di awal-awal itu dia dikenal dengan Mesias. Sang Mesias akan datang. Dia dikenal sebagai anak Allah yang sulung, diperagakan dalam perjanjian lama. Dan ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu masuk masih dalam perjanjian lama, dia juga dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Pribadinya. Namun ketika dia kembali kepada bapaknya, sama seperti Yakub yang kembali kepada bapaknya, dia berubah nama. Bukan lagi Yesus dari Nazaret saja. Bukan lagi Yakub, tetapi menjadi Israel. Israel adalah kumpulan, ya, termasuk Yakub dengan seluruh anak-anaknya. Makanya 12 anaknya laki-laki itu, mereka ketika berkembang, mereka lah yang disebut sebagai bangsa Israel. Menjadi corporate daripada Yakub itu. Jadi bukan lagi namanya Yakub tetapi sudah Israel. Bukan lagi namanya Yesus dari Nazaret tetapi sudah menjadi jemaat di mana Kristus sebagai kepalanya dan orang-orang percaya itu menjadi tubuhnya. Jadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan inilah yang kemudian kembali kepada Bapa. Ini gambaran yang diperlihatkan dalam Alkitab. Jadi yang kembali kepada Bapa itu bukan hanya Yakub. Sama seperti begitu banyak sekali ajaran dalam dunia ini, dalam gereja kita, dalam kekristenan, yang mengatakan bahwa yang kembali kepada Bapa itu hanya Yesus. Kita bisa melihat gambarannya. Yakub tidak meninggalkan istrinya, Yakub tidak meninggalkan anak-anaknya, Yakub tidak meninggalkan semua milik kepunyaannya di rumah Laban, dan dia berkata kepada mereka, tunggu ya, nanti saya akan datang kembali. Kalau saya sudah sampai kepada Bapa, saya akan datang kembali menjemput kamu. Yakub tidak katakan itu. Tetapi dia menyelesaikan pekerjaannya, dia mendapatkan seluruh keturunannya, dan kemudian dia membawa mereka semua kepada Bapaknya. Ya, kembali kepada Bapaknya. Jadi kisah-kisah yang dibangun dalam cerita-cerita tentang kedatangan Yesus itu semua hoaks kalau kita perlihatkan dengan gambaran seperti ini.
Karena sekali lagi, semua kisah bahwa Yesus pergi kepada Bapa, meninggalkan pengantin wanitanya, meninggalkan mempelai wanitanya, dan sampai sekarang mempelai wanita masih menunggu kapan mempelai laki-laki itu datang, semua itu hoaks, semua itu kebohongan yang sangat besar. Kalau menurut saya. Kebohongan yang sangat besar. Kenapa? Karena faktanya, gambaran yang Allah buat, skenario yang Allah perlihatkan, Yakub tidak meninggalkan pengantinnya. Yakub tidak meninggalkan mempelai wanitanya. Yakub tidak meninggalkan istri-istrinya. Tetapi dia membawa semua itu. Jadi semua kisah yang dibangun dalam kekristenan tentang Yesus akan datang kembali, itu adalah di luar skenario Allah. Tidak terlihat dalam gambaran itu. Sama sebagaimana waktu Ishak juga ingin mendapatkan istri. Tidak dikatakan bahwa Ishak akan pergi ke tempat mereka kembali. Atau hambanya Ishak itu akan kembali menjemput istrinya Ishak itu. Tidak. Jadi apa yang dikisahkan dalam kekristenan itu, semua itu adalah kisah manusia tentang rancangan Allah. Jadi manusialah yang membuat skenario itu. Manusialah yang membuat skenario bahwa Yesus sudah kembali kepada Bapa sendiri. Dan nanti, nggak tahu kapan, bahkan ada yang bisa meramalkan juga kapan, dan tidak terjadi. Tapi yang jelas, Yesus sendiri kembali kepada Bapa, dan dia akan mengambil, menjemput orang percaya. Lalu dunia ini dihancurkan. Kalau kita melihat skenario yang diperagakan Allah, tidak demikian. Yakub tidak menghancurkan Laban. Tetapi tentu saja Laban hancur. Karena apa? Karena anaknya, karena cucunya, karena semua kekayaan Yakub yang didapat dari dia itu dibawa pergi. Tentu saja ada kehancuran dalam hati Laban. Dan tidak bisa mereka terjadi lagi kesatuan antara mereka, antara Laban dengan Yakub ini. Tidak lagi terjadi kesatuan. Namun tidak dihancurkan Haran itu, tidak hancurkan tanah itu, tidak. Sama seperti ketika Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, Mesirnya tidak ditiadakan, Mesirnya tidak dihancurkan total, tidak. Masih ada Mesirnya. Jadi, sekali lagi saya katakan, kisah-kisah yang dibangun tentang kedatangan Yesus itu semua adalah skenario manusia, bukan skenarionya Allah. Bagaimana kita tahu? Karena kita membahas skenario Allah. Gambaran yang Allah bangun di dalam Alkitab itu. Jadi mereka ini menuliskan skenario manusia, yang kemudian mereka bilang inilah skenario-nya Allah. Bahwa Yesus pergi sendiri ke rumah Bapa, dan dia akan datang kembali. Itu yang antik. Ya. Mereka membuat skenario mereka dan mengatakan inilah rancangan Allah. Padahal itu mereka punya rancangan. Padahal itu mereka punya skenario. Padahal itu mereka punya hayalan. Hayalan yang mereka buat. Tetapi skenario-nya Allah sudah diperlihatkan bahwa dia datang sendiri menjadi manusia. Namun ketika dia kembali, dia tidak kembali dengan tangan yang hampa sebagaimana dia datang sendiri sebelumnya. Tetapi dia kembali dengan satu kumpulan korporat yang besar yang disebut dengan jemaat. Disinilah kita bisa melihat bagaimana lahirnya tubuh Kristus itu, atau jemaat itu, atau gereja itu. Disinilah lahirnya, yaitu dengan terbentuk melalui pekerjaan Kristus. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu, Rahel itu. Itulah kegenapan, itulah perjanjian yang baru yang dia temukan. Karena itu adalah perjanjian yang diperlihatkan, itu adalah perjanjian dia dengan Laban. Dan itulah perjanjian kita dengan Allah sebagai tubuh Kristus. Ya. Kita diskusikan lebih lanjut dalam diskusi kita, Pak Jo. Kasih. Baik, terima kasih Pak JK. Jelas sekali apa yang digambarkan dari Kejadian 28 sampai 32 ini mengenai apa yang sudah digambarkan Allah sebenarnya untuk kemudian nanti yang akan dikerjakan oleh Kristus. Pak Yosua, saya mau tanya dulu, boleh? Boleh sekali Pak Untung, silakan. Pak Yahya, Ya, Pak Untung. itu menggambarkan apa ya? Tuhan Allah kalah dengan Yakub.
Itu bukan soal adu otot. Itu hanya mau memperlihatkan bahwa dia sudah bergumul istilahnya. Jadi anaknya yang dikasih ini, Yesus ini sudah datang dan dia memenangkan apa yang menjadi keinginannya. Itu dia. Jadi dia ada tanda kutipnya, ada perjalanan yang kita juga bisa lihat sebenarnya terjadi pada Yesus waktu dia di Taman Getsemani kan. Iya. Ya kan dia berdoa sampai dia keringatnya seperti darah dan sebagainya. Itu menggambarkannya seperti itu. Jadi ada pergumulan antara sang anak ini dengan sang bapa. Sebenarnya dia karena bapa punya kehendak. Jadi yang punya kehendak itu bapa dan yang harus melaksanakan sang anak. Dan sang anak benar-benar melaksanakan. Benar-benar dia melaksanakan sampai dia selesai. Dan ini yang terjadi pergumulan itu. Jadi waktu mereka bergumul, dia nggak mau lepas si malaikat itu yang adalah Tuhan sendiri. Dia tidak mau melepas. Sampai kapan? Sampai dia diakui. Sampai dia mendapatkan berkat. Gitu. Dan akhirnya kan dia diakui. Namun pengakuan itu juga merubah nama dia. Bahwa kamu yang tadinya satu, sekarang kamu menjadi corporate. Nah, ini pengakuan Allah terhadap tubuh Kristus juga sebenarnya. Kenapa? Karena yang tadinya dia namanya Yakub, sekarang dia menjadi Israel. Dan Israel itu bukan satu pribadi saja. Israel itu adalah sekumpulan. Karena kemudian kita tahu bahwa ke-12 anak laki-laki Yakub itu semuanya disebut Israel. Jadi Israel itu bukan tanah di Timur Tengah, bukan bangsa dunia sekarang, tetapi dia adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Itu satu kesatuan. Jadi itu gambaran pergumulannya, Pak ya, dan dia berkemenangan. Dalam pasal 32 kan dikatakan di situ. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, artinya bahwa perjalanan Yesus itu tidak bisa dihalangi, begitulah Pak. Akhirnya dia memukul sendi pangkal Yakub sehingga pangkal itu terpelecok ketika orang itu bergulat. Lalu kata orang itu, ini bagus sekali. Biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jikalau engkau tidak memberkati aku. Perhatikan kata orang itu. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu gambarannya. Oke. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih juga Pak Yosua. Iya, Pak Untung sama-sama. Pak Untung memberikan pertanyaan yang bagus karena dari pertanyaan itu memberikan pencerahan juga Pak untuk banyak kalangan Kristiani yang banyak bingung mengenai pergumulan Yakub dengan Allah itu. Ya. Mereka berpikir bahwa itu satu cerita yang menarik. Menariknya begini, gara-gara judul perikopnya Yakub bergumul dengan Allah. Lalu disimpulkan secara sepihak bagaimana mungkin Allah bisa kalah dengan Yakub. Iya kan. Artinya akhirnya dari situ timbul konsep teofani namanya, Pak. Ada malaikat, semacam konsep malaikat begitu yang dianggap sebagai mewakili Allah itu. Jadi teofani itu sebenarnya yang bergumul katanya. Pokoknya makin ngaco lah gitu. Betul Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, menarik juga Pak mengenai kejadian 28 sampai 32 ini. Ada satu hal juga yang sering kali menjadi membingungkan banyak pihak gitu mengenai karma. Jadi di satu sisi Kristen tidak percaya dengan karma, katanya gitu. Tetapi di satu sisi mereka meyakini bahwa apa yang terjadi oleh Yakub, apa yang dilakukan Laban terhadap Yakub itu karmanya Yakub, katanya gitu. Nah, itulah tadi sempat dijelaskan oleh Pak JK, sehingga ini sangat membantu menurut saya, Pak. Orang bisa melihat itu artinya begini, apakah ini karma atau bukan ya gitu. Dibilang karma kok, ya karma, dibilang enggak kok, bagaimana gitu. Ini kekacauannya harus bagaimana sebenarnya ini Pak, diluruskannya. Sebenarnya saya melihat itu memang masalah agama. Ya, agama itu memang kan seperti bagaimana yang kita sudah katakan bahwa
agama tidak bisa mencapai apa yang Allah lihat. Nah, kadangkala mereka bisa menemukan demonstrasi-demonstrasi Allah atau peragaan-peragaan Allah ini yang mereka temukan cerita-ceritanya, kisah-kisahnya itu kok tidak sesuai dengan pemahaman dunia, begitu ya. Akhirnya mereka punya kesepakatan, misalnya kata tadi karma itu mereka tahu nggak ada dalam Allah itu nggak ada karma. Namun ketika mereka mulai menggali lagi peragaan-peragaan Allah itu, mereka menemukan kesulitan dengan beberapa hal yang mereka lihat bagaimana menjawabnya ya. Kan begitu kan? Akhirnya dalam rangka menjawab ini, kan dan mereka tidak punya jawabannya, maka akhirnya mereka mengambil juga ajaran dunia bahwa ada karma itu. Jadi memang itu yang terjadi. Ketidakmampuan mencapai apa yang Allah lihat itu membuat mereka ya orang buta. Jadi jawaban-jawaban seperti itu ya kalau menurut saya memang itu ketidakmampuan. Sebagaimana yang kita katakan salah satunya lah. Dia katakan bahwa kalau siapa mau menerima Yesus, zaman sekarang banyak kan, semua orang mau menerima Yesus, angkat tangan. Siapa yang mau menerima? Semua angkat tangan. Dan kadang-kala ditambah dengan gaya-gaya kan, terima kan begitu. Nah, akhirnya kan sudah terimalah Yesus. Tapi kemudian jawabannya apa? Ya tunggu ya bro, dia belum datang. Gitu. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menjawab tentang kedatangan Yesus itu, karena sudah bercampur dengan teologi. Jadi ya asal keluar aja jawabannya. Kalau menurut saya itu memang sudah nasibnya lah, karena memang jenisnya berbeda, Pak. Jadi bukan karena dia tidak melihat, tetapi karena memang dia tidak bisa melihatnya. Iya. Dan kadang way out-nya juga lebih lucu lagi, Pak. Jadi bukan karma, tetapi tabur tuai katanya kan gitu. Iya, sama aja. Sama aja. Luar biasa. Silakan Pak Himawan. Ya, memang tadi Pak JK ada nyinggung berkali-kali tentang moral, bahwa cerita gambaran ini jangan dihubung-hubungkan dengan moralitas gitu, kira-kira gitu. Memang ini yang menjadi catatan juga, bahwa penting ini dimengerti bahwa namanya cerita gambaran tidak akan persis sama dengan kejadian yang menjadi gambaran tersebut. Jadi Kristus yang datang ke bumi, kemudian mati di kayu salib, bangkit, dan membawa jemaatnya pada Allah Bapa, itu tidak mungkin digambarkan secara utuh dan persis di dalam Perjanjian Lama. Nah, itu pertama. Kedua, saya hanya mau nanya, kenapa itu Yakub pahanya dipukul gitu? Kenapa Pak? Gambaran apa itu? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, itu kan berbicara tentang kekuatan manusia, Pak. Kan dia terpelecok dan dia akhirnya tidak istilahnya sama dengan waktu Yesus di Taman Getsemani tadi, bagus sekali ya kan, sampai dia istilahnya ini bahasanya bagusnya, apa sih dia bilang itu, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku, itu sebenarnya. Jadi bukan soal pahanya ini sekarang jadi masalah nih, tapi sampai dia berserah begitu, menerima hal tersebut gitu loh Pak. Itu sebenarnya yang terjadi. Iya, tapi bukan berarti dia kalah ya, tapi justru dengan dia berkata begitu, itu menunjukkan kemenangan dia gitu loh. Iya. Tapi kan tadi ceritanya diteruskan itu bahwa sampai sekarang bangsa Yahudi tidak makan itu pahanya hewan. Iya, itu kan itu jadi sebetulnya penyimpangan itu sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu itu. Di dalam Perjanjian Lama sudah terjadi. Artinya memang tidak mudah untuk memahami apa yang menjadi gambaran yang disiapkan Allah itu untuk menggambarkan realitas Kristus itu sulit ya. Tidak mudah ya Pak ya. Jadi memang bayangkan cerita itu masuk juga dalam Alkitab, bahwa sampai sekarang mereka tidak makan daging yang di sekitar paha itu. Ya. Kisah-kisah itu dibangun oleh agama, oleh manusia sebenarnya ya. Oke, baik. Kemudian Pak Riyadi, silakan Pak Riyadi. Ya, mengenai hak kesulungan Pak, ternyata kalau pas kita lihat kisahnya buntutnya cukup panjang ya Pak ya. Hak kesulungan itu kan kalau di kisahnya memang berhubungan sama berkat. Siapa yang mendapat hak kesulungan, dia memang mendapat berkat dari
dari ayahnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata berkat yang dimaksud itu tidak mulus-mulus gitu loh Pak dari Tuhan. Iya. Jadi mau mendapatkan Rahel juga lama banget. Jadi artinya berkat kesulungan itu apakah bisa diartikan setiap orang yang berkat kesulungan dia dapat berhak mendapatkan rencana Allah yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Apakah bisa diartikan seperti itu Pak? Karena memang kita lihat di kisahnya Yakub, hidupnya nggak mulus-mulus, berbeda mungkin dengan pandangan manusia kita pada umumnya Pak. Kalau dapat berkat itu biasanya lancar-lancar aja gitu, tapi di sini kok tidak lancar. Berarti artinya berkat itu di sini diartikan dia berhak mendapat rencana Allah dalam hidupnya. Apakah bisa seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Iya, berkat anak sulung itu sebenarnya sudah selesai sebenarnya. Karena anak sulung itu kan Yesus. Dan Yesus kan sudah mendapatkan berkatnya, yaitu orang-orang percaya, ya kan? Nah, sekarang kita ini adalah orang-orang percaya yang lahir di dalam Yesus, di dalam Allah. Kita tinggal menikmati berkat kesulungan itu. Jadi berkat kesulungan bagi kita yang sekarang bukan hal yang diperjuangkan. Tetapi kita harus tinggal tetap di dalam kesulungan itu. Itu juga yang perlu dijaga. Jadi kita bukan berjuang untuk mendapatkan berkat. Bukan itu perjuangan kita. Ya. Bahkan kan dikatakan perjuangan kita kan bukan melawan darah dan daging. Artinya kehidupan duniawi ini bukan itu sebenarnya perjuangan kita. Tetapi bagaimana kita tinggal tetap di dalam keluarga. Itu dalam keluarga atau dalam gereja itu, dalam tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus, itu dia. Berkat-berkatnya, ya selama kita ada dalam fungsi tubuh Kristus itu, berkatnya ada di situ. Ya. Kalau kita tidak melihat, nah ini yang kita perlu pertanyakan, jangan-jangan kita tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh hak kesulungan itu. Gitulah. Jadi cuma tinggal pemahaman saja dalam hal ini. Atau tidak sesuai dengan apa yang disebut berkat itu. Ya kan kemarin kan ada yang nanya apakah itu berkat jasmani. Sudah dijawabkan bahwa itu bukan berkat jasmani. Ya kan? Tetapi tentu saja karena kita berada di dalam keluarga Allah ini, dalam satu kesatuan ini, maka perlindungan Allah berlaku terhadap kita semua. Ya, dimanapun kita berada. Gitu Pak. Jadi bagi kita yang sekarang ini tinggal menikmati berkat-berkat itu karena anak sulung ini sudah menikah. Dan kita ini adalah mempelai perempuannya. Kita ini adalah orang-orang yang dimiliki di dalam harta bendanya dia, warisannya dia, yang dia bawa kepada Bapa. Jadi kita ini bukan ada sebagian bersama dengan Bapa, lalu sebagian juga belum. Bahkan kalau agama Kristen yang futuris kan mengatakan belum, semua manusia belum ada yang bersama dengan Bapa. Kan begitu kan? Walaupun mereka mengingkarinya ketika mereka mati. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa berkat sulung itu sudah dimiliki. Artinya gambaran-gambaran yang diperagakan oleh Ishak dan Yakub ini itu sudah selesai. Sudah selesai kenapa? Karena Yesus katakan sudah selesai. Itu sebenarnya maksud kata sudah selesai. Seluruh gambaran itu sudah selesai. Kita yang sekarang itu menjadi bagian yang menyusul di dalam kumpulan harta warisan sang anak ini. Nah, kalau kita ada di dalam keluarga Yakub, tentu saja kalau saya ada dalam keluarga Yakub, saya hanya tinggal menikmati harta-hartanya Yakub. Kalau saya tahu apa itu hak kesulungan, gitu kan? Kalau saya tahu, kalau saya menjaga harta-harta itu, saya menjaga haknya saya sebagai bagian daripada anak sulung itu, maka tentu saja berkat dan harta-harta itu menjadi bagian daripada kita yang berada dalam Kristus, Pak. Oke. Ya, memang kalau saya sementara simpulkan, dapatkah dikatakan demikian, Pak, bahwa kegagalan banyak orang melihat perjanjian lama ini, bahwa kitab ini adalah kitab sejarah dan bukan gambaran apa yang Allah buat untuk kemudian. Ya. Gagal memahami ini berarti fatal ya Pak ya. Mereka tidak connect jadinya. Iya, benar. Seperti yang saya katakan tadi, mereka akhirnya buat skenario, bukan Allah punya skenario yang mereka bahas, Ya. tapi mereka buat skenario buat Allah. Lalu bilang ke orang-orang, ini loh skenarionya Allah. Ya. Jadi itu kan fatal sekali. Ya. Fatal sekali. Makanya saya suka katakan itu kebohongan besar yang dibuat oleh manusia.
Nah, bagi kita sekarang, kita bisa melihat betapa pentingnya skenario-nya Allah ini bagi kita supaya kita ya tidak dipermainkan oleh ajaran-ajaran itu. Ya. Ya. Kita bisa lihat salah satu contoh kefatalannya lah. Bisa bayangkan ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, itu imam besar loh. Imam-imam, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli perjanjian lama itu tidak mengenal Yesus itu. Artinya mereka nggak tahu gambarannya. Padahal mereka ahli katanya. Padahal mereka imam besar katanya. Ya. Tidak mengenal, malah mereka salibkan Mesias itu. Jadi itu salah satu kefatalan. Mereka beragama, gitu kan Pak? Mereka memimpin ibadah. Mereka memimpin umat. Tapi mereka sendiri tidak tahu Allah yang mereka sembah. Mereka tidak tahu rancangan Allah. Ya tentu saja, kalau mereka tidak tahu rancangan Allah atau Yesus pada waktu itu, ajaran yang mereka ajarkan itu perjanjian lama kan semua, Pak. Berarti semua itu pasti ajaran mereka meleset semua. Karena inti daripada perjanjian lama itu berdiri di depan mereka, Yesus itu, Mesias itu ada di depan mereka, dan mereka nggak kenal. Jadi bisa bayangkan agama yang zaman sekarang, yang tidak mengenal perjanjian lama itu. Gitu. Oke. Ya. Ada beberapa pertanyaan juga yang sering kali menjadi pemahaman dari banyak kaum Kristiani, khususnya mengenai apa yang tadi kesimpulan dari gambaran ini bahwa Yakub membawa seluruh miliknya kepada bapaknya. Nah, jika ini biasanya hal ini membingungkan kaum Kristiani umumnya ketika mereka memahami Yohanes 14 ayat 2, Pak. Disitulah biasanya pembelaan mereka, di mana mereka katakan Yohanes 14 ayat 2 kan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kadang-kadang ini time frame-nya juga salah, gitu kan. Kemudian banyak hal yang disalahpahami, tetapi memakai ayat ini untuk membenarkan bahwa Yesus pergi dan akan kembali lagi begitu. Padahal maksudnya memang dia pergi dan akan kembali, tapi bukan artinya nanti entah kapan gitu. Jadi apa yang tadi disimpulkan oleh Pak Yahya bahwa Yakub membawa seluruh miliknya kepada bapaknya itu, apakah bisa jika dikaitkan dengan Yohanes 14 ayat 2 ini? Oh, sangat bisa. Justru tafsiran yang tadi Pak Jo bilang itu kan dipakai cuma satu ayat untuk menguatkan mereka punya argumen. Ya. Jadi artinya begini, dalam membaca ayat kan kita harus membaca satu konteks harusnya. Ya. Tetapi kebanyakan ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa Yesus akan datang ini ya cuma copot-copot ayatnya. Lalu mereka copot-copot, mereka susun-susun, lalu mereka bikin skenario. Nah, ini yang dijual ke jemaat. Kalau kita lihat ayat itu kan jelas sebenarnya. Kalau kita lihat ayatnya. Yohanes 14 itu jelas dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya jelas. Artinya kalau Yesus bilang aku pergi ke situ, berarti kan Yesusnya kan? Ya kan? Tapi kan kalau kita lihat di dalam ayat ketiganya dong. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, oleh ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus datang kembali, kata kamu ini, itu katanya kita yang sekarang. Bagaimana dengan waktu Yesus ngomong kepada murid-muridnya? Karena ayat ini kan dia ngomong kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, kalau dia ngomong kepada murid-muridnya, bahwa kalau aku sudah datang ke tempat itu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, dan sampai mereka mati, murid-muridnya menunggu Yesus belum datang, berarti perkataan Yesus ini nggak terjadi dong. Iya. Nah, kalau perkataan Nabi saja tidak terjadi, Nabi itu harus disingkirkan, apalagi kalau perkataan Tuhan tidak terjadi.
Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan dia Tuhan kalau yang dia katakan ini tidak terjadi kepada murid-muridnya? Dia berjanji loh ini. Dia berjanjinya bukan kepada saya waktu tulisan ini dibuat, kejadian ini terjadi. Dia berjanji kepada murid-muridnya. Kalau aku sudah pergi situ dan kalau tempat itu sudah tersedia bagimu, maka aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Sebenarnya bukan kata tempatku, ini bahasa Indonesia aja. Sebenarnya membawa kamu kepadaku. Kalau kita baca di sini. Jadi menjadi satu dengan Yesus. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini satu kesatuan. Jadi sebenarnya kalau sampai sekarang Yesus belum datang kembali, berarti murid-murid Yesus belum pernah bisa bersatu dengan Yesus. Karena dia belum datang kembali. Nah, orang Kristen juga begitu. Kalau sebenarnya Yesus belum datang kembali, berarti belum terjadi kesatuan dengan Yesus dong. Harusnya. Yeah. Tapi coba baca semua kuburan orang Kristen. Tulisnya apa? Kan telah berpulang ke rumah Bapa. Loh, kok bisa kembali ke rumah Bapa? Padahal Yesus belum datang kembali. Ya, ini yang kayak yang tadi Pak Jo bilang, ya kan? Ketidakmampuan mereka untuk melihat rancangan Allah itu, mereka rubah sesuka mereka. Di satu sisi mereka bilang, nanti kalau Yesus datang kembali, orang mati akan dibangkitkan. Dan kita yang hidup akan bersatu dengan Yesus, jadi satu. Loh, ini sebelum dibangkitkan, kok sudah bisa sampai ke rumah Bapa? Waktu dia mati, berarti nggak perlu dikebangkitkan lagi dong. Saya kalau jadi orang mati begitu caranya, saya protes bagi orang mati. Udah enak-enak di rumah Bapak kok disuruh bangkit lagi. Kan gitu kan. Yeah. Jadi ayat ini justru memperlihatkan kepada kita bahwa kalau tempat itu tersedia bagimu, tentu saja maksud dia tersedia bagimu ini, kalau sudah selesai pekerjaan saya itu sebenarnya yang dimaksudkan. Sama seperti Rahel, dia sudah dapatkan, seluruhnya sudah komplit semua. Nah, kalau sudah selesai itu, maka aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, ke rumah Bapa itu. Itu maksudnya aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku ini. Bukan berarti dia pergi dulu ke rumah Bapa, siapin dia punya tempat tidur. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana supaya tempat itu bisa tersedia, maka aku akan membawa kamu ke tempatku. Dan ini bukan tempatku juga ya sebenarnya. Yeah. Kalau kita lihat di dalam King James, dan receive you unto myself, menerima kamu kepadaku. Jadi ada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah bersatu dengan Kristus. Ini dia menerima Yesus. Yesus menerima kita tuh begini, membawa kamu kepadaku, di mana aku maka kamu juga, gitu kan? That where I am, di mana aku maka kamu juga. Nah, sekarang semua orang berkata Yesus itu ada di sorga dan kita ada di bumi. Berarti di mana Yesus, berarti kita nggak ada di situ. Kan di bumi. Justru sebaliknya kan. Kalau di mana Yesus ada, di situ kita ada. Ini satu kesatuan. Ini yang dikatakan juga Christ in you. You in Christ. Itu satu kesatuan. Jadi penggunaan ayat ini kalau hanya ambil sepotong saja, ya mereka bisa olah lah dengan masak lah dengan bagus menurut mereka. Tapi kalau kita mau jujur terhadap terjemahan Alkitabnya, maka kita bisa melihat bahwa ternyata itu justru berbicara bagaimana Yesus membawa kita, membawa murid-muridnya, membawa orang percaya kepada dirinya, di mana dia berada. Di mana dia berada sekarang sudah ada di rumah Bapa. Ya kan? Jadi ya kita semua sudah bersama-sama dengan Bapa. Gitu. Ya. Kemudian terkait juga dengan Yohanes 14 ayat 2 dan 3 ini, mereka sendiri juga bingung sebenarnya, Pak. Pergi ke rumah Bapa itu yang kapan? Yang mati atau naik ke sorga? Nah itu juga seringkali mengacaukan pikiran mereka sendiri juga gitu. Di satu sisi mereka paham sebenarnya ini mengenai aku pergi itu artinya mati, tetapi di sisi lain mereka pakai untuk yang naik ke sorga. Kan gitu, jadinya kacau. Makanya mereka jadi nunggu itu, Pak. Jadi mereka kayak banyak ya, maksud saya banyak yang bingung sendiri gitu. Ini maksudnya pergi ke rumah Bapak ini waktu mati atau waktu naik ke sorga?
Kan gitu Pak. Nah, bagaimana mendudukkan ini sebenarnya Pak? Ya itu karena tafsiran yang dipercaya. Sekali lagi karena kita sudah punya basic futurist itu kan ajaran futurist sebenarnya. Ya. Sudah ditaruh pada kita bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa, maka kita pikir dia ke sorga. Tapi kalau kita mau jujur melihat Alkitabnya tidak demikian sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat di sini kan dia katakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Nah ini dia bilang, yang pertama dia katakan dengan jelas, percayalah sama saya ya, percaya pada saya. Makanya saya katakan tadi, kalau Yesus belum datang kembali, kenapa dia bilang percayalah kepada aku? Apanya yang bisa dipercaya dari dia, sementara dia pada murid-muridnya dia nggak datang. Sementara dia bilang, aku akan datang kembali padamu. Coba perhatikan sini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu dulu. Jadi dia mau kasih tahu nih, katakan kayak Yakub, kayak lagi ngomong ke yang, di rumah Bapak saya itu banyak tempat tinggal. Kalau nggak ada tempat tinggal, maka saya akan kasih tahu tidak ada tempat tinggal. Ya kan? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Lalu perhatikan di sini, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Langsung mindset kita berpikir Yesus pergi ke rumah Bapa dong. Iya. Benar kan? Iya. Karena apa? Karena ada kata ke situ kan? Aku pergi ke situ. Tapi coba lihat bahasa aslinya. Kita lihat juga KJV aja lah. Coba perhatikan KJV. In my father's house are many mansions. Ini bukan mansion sebenarnya. Salah terjemahan nih. Oke, nggak apa-apa. Yang penting banyak tempat tinggal. If were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Jadi bukan I go there. Ya kan? Bukan saya pergi ke situ. Tapi saya pergi mempersiapkan tempat bagimu. Iya. Berbeda dong. Pasti. Dan if I go and prepare a place for you, artinya kalau saya sudah mempersiapkan tempat itu bagimu, maka saya akan menjemput kamu untuk membawanya ke tempat di mana aku berada, kamu berada. Jadi bukan I go there ya. Bukan saya pergi ke rumah Bapa. Nggak ada kata-kata I go ke rumah Bapa. Tapi saya pergi mempersiapkan tempat. Artinya, ini yang saya katakan tadi, Yesus bukan pergi ke rumah Bapa, tetapi dia mempersiapkan tempat. Dia pergi mempersiapkan tempat. Apa yang disebut dengan dia pergi mempersiapkan tempat? Itu yang dia kerjakan. Saya akan meninggalkan kamu sesaat, saya akan mati, dan saya akan bangkit, dan kemudian membawa kamu ke rumah Bapa. Jadi itu berbicara tentang pekerjaan Yesus yang akan dia kerjakan. I go itu. To prepare place for you. Saya akan pergi untuk menjadikan hal itu terjadi. Untuk mempersiapkan tempat bagimu. Supaya apa? Supaya kamu bisa bersama-sama dengan Bapa. Ini maksudnya ayat itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak sudah mengupas bagian ini. Ya, silakan Pak Tony. Iya Pak JK, sebelum saya nanya pertanyaan nanti setelah diskusi ini, kalau saya renungkan Pak, mungkin karena ini Pak, bahwa karena manusia yang belum lahir baru, yang belum menjadi ciptaan baru, tidak akan sulit sekali otak itu menerima manusia itu masuk ke dalam diri kita yang masuk ke dalam diri Kristus yang sudah berupa roh yang tidak bisa diukur lagi ukurannya kan, namanya tubuh rohnya kan baik suci. Kristus itu kan baik suci yang sesungguhnya, yang roh adanya. Nah, bagaimana manusia yang belum lahir itu masuk ke dalam diri itu yang mungkin sulit dicerna oleh otak yang terbatas ini, Pak JK. Saya pikir saya renung-renungkan kok sulit sekali orang gereja ataupun yang khususnya yang masih ikutin pengajaran di luar sana itu terima Yesus yang sudah datang dan kita sudah menyatu dan diri itu sulit sekali. Mungkin karena keterbatasan otaknya itu, Pak. Betul nggak, Pak? Kayaknya otaknya dia sama otak saya kan sama, Pak. Karena Pak Joy kan sudah lihat ciptaan baru. Ya, itu dia bedanya. Jadi bedanya bukan di otak. Bedanya jenisnya. Jadi bedanya bukan otak, jenisnya. Kalau jenis kita sudah dirubah, otak kita akan mengalami pembaharuan. Mindsetnya kan. Nah, kalau kita mau mengalami pembaharuan mindset, maka kita akan melihat realita itu.
Ada juga orang yang sudah diubah jenisnya, sudah lahir baru, tapi otaknya nggak mau dia dirubah. Banyak. Jadi dia tidak mau bertumbuh dalam Kristus. Banyak. Saya percaya dalam Kristen pun juga banyak gitu ya. Di gereja banyak orang yang sudah lahir baru. Banyak. Tapi sekarang kembali kepada pemahaman kan. Nah, begitu kita berbicara pemahaman, itu perlu pembaharuan. Nah, kalau pemahaman kita arahkan lagi kepada ajaran-ajaran dunia, yang tadi Bapak katakan otaknya nggak mampu mencapai, ya otak kita pun nggak akan bisa mencapai juga, karena kita percaya si otak yang tidak bisa mencapai ini. Ini ajaran orang-orang yang otaknya tidak bisa mencapai Allah, lalu kita masih percaya itu, sementara Allah bekerja di luar kemampuan manusia. Ya kan? Nah, kita justru harus melihat realita Kristus. Tapi kan kita bersyukur bahwa kita kan bukan menghayal. Kenapa? Karena kita punya gambaran-gambaran Allah. Saya melihat itu salah satu benefit kenapa Yakub harus bekerja 7 tahun. Hanya untuk dapatkan Rahel, dia harus buang dulu 7 tahun. Dapatnya Lea. Supaya itu membuat gambaran-gambaran. Supaya nanti orang tidak lagi bertengkar. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Tidak. Ketika kita berada di dalam kelahiran baru yang kedua itu, kita sudah punya gambaran. Kamu mau ngomong apa di sini, silakan. Tapi harus sesuai dengan gambarannya. Gitu. Kalau tidak sesuai dengan gambarannya, ya itu di luar skenario Allah. Orang bisa saja bikin skenario. Semua agama dalam dunia kan membuat skenario mereka masing-masing. Bahkan kita yang ada dalam agama itu pun kadang-kala nggak percaya skenario orang lain. Kita mau bikin sendiri skenario kita. Gitu. Nah, kita harus kembali kepada gambaran Allah. Jadi bukan soal otaknya dia kalau menurut saya sih. Memang kalau belum dilahirkan baru, jelas tidak bisa melihatnya. Kan itu Nikodemus kan, Pak? Nikodemus kan otaknya bagus. Iya. Si Pak Niko itu. Iya. Iya. Pak Niko ketemu Yesus, otaknya dia bagus. Tapi Yesus bilang begini, kamu harus dilahirkan baru supaya kamu bisa melihat kerajaan Allah. Kan itu kuncinya. Oke. Nah, kembali yang tadi yang Pak Jack gambaran, memang apa yang dialami oleh Yakub adalah menggambarkan Kristus, dan Lea itu adalah gambaran dari perjanjian lama, bahwa itu tidak menyenangkan bagi Yakub, ya kan? Itu sama juga tidak menyenangkan bagi Kristus. Dimana dia harus kasih gambaran untuk melalui satu proses dari Adam sampai kedatangannya itu perjanjian lama itu ya. Dan Rahel menggambarkan perjanjian baru setelah menjadi atau sudah mendapatkan calon istri ataupun umatnya itu ya, dia bawa pulang kepada sang bapa. Nah, tadi kalau yang kembali yang ditanyakan oleh Pak Untung tadi juga jadi terbuka juga. Jadi akhirnya bisa melihat bahwa waktu dia bergumul itu adalah bahwa Yakub bergumul antara Allah dengan manusia dan dia menang. Ya kan? Itu mungkin itu betul juga pergumulan Kristus ketika dia dari dirinya adalah Allah sendiri, tapi dia juga menjadi manusia ketika dia bergumul di situ ya. Dia jadi menang di situ. Itu satu gambaran yang jadi clear dan jelas itu. Jadi kalau sekarang kita lihat tiap pasal ini terang, Pak, gambaran Kristus. Jadi ternyata kembali kepada peran anak itu penting di hadapan Bapa, itu nggak bisa ditiadakan, Pak ya, berarti ya. Jadi sepanjang sejarah manusia perjanjian lama itu sang anak terus yang ditampilkan, sang anak terus yang digambarkan, berarti menghilangkan dan tidak bisa melihat sang anak ini ya, itu akan kacau semua jadi gambarnya. Tapi bagus dari Pak Tony Bun bisa melihat bahwa penting sekali sang anak. Oh, penting sekali. Karena justru kita ini kan menjadi tubuh sang anak, tubuh Kristus. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa dari awal sampai akhir, dari penciptaan itu sampai terjadi perjanjian baru itu semua pekerjaan hanya untuk sang anak. Iya, bahkan alam semesta semua diciptakan sang anak. Iya, makanya tadi gambarnya kan bumi itu diciptakan untuk sang anak. Karena itu untuk menggambarkan ruang lingkup di dalam anak. Ruang lingkupnya itu dikasih. Begitulah sang anak. Sang anak itu seperti bumi, itulah dia. Kehidupan, tempat kita tinggal. Tempat kita hidup. Iya. Amin. Thank you, Pak. Thank you. Clear, Pak. Iya. Jika apa yang sudah digambarkan oleh Pak JK di awal ya, bahwa ada gambaran yang khas
atau ada gambaran yang tepat sekali berupa pola bagaimana Yakub pergi ke Laban lalu mengambil anak-anak Laban untuk menjadi istrinya dan membawa kembali ke rumah bapaknya atau ke kampung halamannya gitu. Nah, itu kan satu pola yang tidak sama ketika orang menggambarkan Yesus mau datang kembali. Iya, betul. Sangat masa polanya A, realitanya B. Itu dia. Kalau menurut saya itu memang hati manusia yang hitam itu, dia tidak mau berubah. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar itu, realitanya kita akan sadar deh, realitanya sudah pasti. Karena kita kan tahu, coba bayangkan Tuhan membangun gambarannya itu ribuan tahun loh Pak. Dengan sekian banyak orang yang mati, dengan sekian banyak orang yang dimusuhi, dia bangun itu. Nah sekarang itu tidak menjadi arti apa-apa bagi dunia, bagi teologi. Mereka singkirkan aja, itu cuma ajaran moral katanya. Itu cuma sejarah. Lalu belajarlah dari sejarah itu, belajarlah dari moral-moral itu. Mereka nggak melihat Kristus, padahal itu Allah bangun. Nah, kalau orang tidak bisa melihat Kristus dalam perjanjian lama, jangan percaya bahwa dia punya Kristus di dalam dia. Itu kalau menurut segmen saya. Kenapa? Karena gambar Allah dia harus tahu. Iya, benar. Dia harus tahu itu. Ini bukan soal dia dosa atau nggak dosa. Bagi saya salah satu indikator Kristus yang dia kenal. Karena kalau dia kenal Kristus, ada dalam dia kenal Kristus, dia pasti tahu. Artinya Tuhan pasti bukakan. Mungkin nggak komplit semua, tapi ya itu akan dibukakan. Akan menjadi tambah banyak kalau kita masih hidup terus, gitu kan? Ya kan? Kalau kita masih hidup ya kita masih punya kesempatan untuk membaca lagi, untuk merenungkan lagi, untuk berdiskusi lagi, ya kita bisa dapatkan banyak di situ. Gitu kan? Iya. Jadi kalau saya mengandaikan ini seperti orang sudah melihat polanya adalah celana. Tetapi ketika hasilnya rok, dia klaim itu sama katanya. Iya. Seperti itulah polanya katanya. Iya. Padahal jelas-jelas hasilnya itu berbeda. Begitu. Iya. Nah, sebagian besar itu ke distract, Pak. Banyak hal dengan ke distract mereka mengenai ornamen-ornamen dari cerita ini. Ketika digambarkan bahwa inilah gambaran Kristus, lalu mereka melihat Yakub. Mengapa Yakub istrinya 2? Ishak 1. Ishak monogami. Abraham monogami. Kenapa ini tidak mungkin Kristus? Oh, ada 2 katanya istrinya. Kan gitu. Ke distract mereka dengan hal seperti itu. Dan itu akan berjalan terus sepanjang mereka hidup akan begitu. Akhirnya mereka selama dia hidup, dia nggak pernah melihat Kristus. Karena sebenarnya dia membandingkan Kristus dengan ajaran manusia. Iya. Kan moral manusia soal itu. Kalau yang tadi soal istri 2 itu kan moralnya manusia. Ya. Jadi itulah sebabnya perlu terjadi pembaharuan pikiran. Kita pun juga sudah dalam Kristus, kalau masih berpikir menurut pola manusia itu, kita pun akan ke distract, terus akan begitu. Ya. Hal-hal yang tadinya sudah jelas, tiba-tiba menjadi kabur. Dan kalau kita biarkan dia kabur terus, pasti akan tetap kabur. Hilang ya. Hilang. Nah itu yang kita suka sebut dengan hati-hati dengan pergaulan. Ya kan, mixture itu. Kembali lagi nanti ke mixture. Kenapa? Karena mixture ini kan membawa pemahaman-pemahaman. Mixture ini di tempat kita bergaul itu muncul pemahaman-pemahaman para penyembah berhala ini yang tadi di Haran itu, di Laban punya tempat muncul. Dan kalau kita dari situ terus, pola berpikir kita tuh akan ke distract otomatis. Karena kita mendengar hal itu terus, karena otak kita mulai, benar ya cerita dia ya. Yakub itu kan penipu. Masa Tuhan penipu? Gitu. Punya 2. Masa Yesus, apalagi kalau kita bilang kayak tadi, ya Yesus punya istrinya 2. Masa Yesus punya istrinya 2? Lebih gawat lagi jadi. Lebih gawat lagi. Masa Yesus beristri katanya? Ya. Kan gambarannya jelas. Betul. Otomatis. Itu bahayanya mixture. Memang kenapa saya tidak lagi juga aktif di tempat lain ya? Karena itu menghindari hal-hal seperti itu. Kan kita sendiri yang harus mengaturnya, bukan kita kan bukan robot, bukan Tuhan bilang, lo keluar dari situ, bukan begitu. Kita yang harus mengaturnya. Kita sudah melihatnya, kita mengaturnya. Oke, baik Pak. Apa kabar Pak Religius? Dari apa yang Bapak dengarkan, mungkin ada yang mau disampaikan Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin tidak terlalu panjang saya ini Pak, mungkin berpoin aja saya Pak ya.
karena maaf banget ini kondisi lagi kerja. Iya. Jadi masalah apa tadi ya, tentang Yesus kembali kepada Bapa, mempersiapkan tempat untuk kita yang masih di dunia kan gitu Pak ya. Nah, ada pertanyaan saya begini Pak, sebenarnya surga itu ada nggak sih Pak? Artinya orang-orang selalu bilang setelah kita mati kita kembali ke surga ataupun ke neraka istilahnya gitu Pak ya. Cuman saya masih pertanyakan sebenarnya surga itu ada nggak sih? Itu atau hanya simbol aja, simbol kebahagiaan mungkin atau gimana gitu kan gitu ya Pak ya? Iya. Itu aja mungkin dari saya Pak. Terima kasih banyak. Oke, sebenarnya catatannya di itu tadi Pak, orang-orang mengatakan, nah itu sih. Jadi itu kata orang Pak, mari kita dengar kata Alkitab Pak. Silakan Pak JK. Iya, benar kata Pak Jo, bahwa itu memang ajaran-ajaran orang, ajaran manusia. Cuma sayangnya kan sekali lagi saya katakan lagi bahwa sayangnya yaitu kan diajarkan oleh agama kita, agama Kristen. Karena kita beragama Kristen dan di dalam agama Kristen diajarkan seperti itu, maka kita pikir itu ajaran yang atau itu adalah pemahamannya Allah. Ternyata tidak. Kita sudah melihat tadi bahwa Yakub membawa keluarganya, anak-anaknya dan seluruh hartanya dia, orang-orangnya itu ke rumah bapaknya dia. Nah, itu sorga. Sorga itu adalah keberadaan Allah bersama-sama dengan kita. Itu sorga. Relationship, suatu hubungan antara kita dengan Allah. Itu sorga sebenarnya. Di mana Allah berada, itu sorga. Di mana Allah berada itu sorga. Jadi bukan di mana kita berada. Yang penting di mana Allah berada itu sorga namanya. Karena itu hubungan antara Allah dengan kita, dengan manusia. Nah, adakah sorga itu? Ada. Justru kita semua ini sudah berada dalam sorga. Kenapa? Karena kita semua ini kan berada bersama-sama dengan Bapa. Kita kan berada bersama-sama dengan Yesus. Nah, justru yang mengajarkan kita bahwa Bapa jauh di sana, Yesus jauh di sana, Yesus belum datang kembali, itu sebenarnya orang yang tidak tahu sorga kalau menurut saya. Makanya dikaranglah kisah tentang sorga. Dikaranglah, oh sorga itu nanti kalau kamu sudah mati. Nah, kenapa mereka mengatakan setelah mati? Ya sekali lagi saya katakan, karena itu bahasa yang paling bagus untuk bercerita kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Kalau menurut Alkitab, nah sekarang kan kita harus ambil apa kata Alkitab. Di Alkitab tertulis dengan jelas bahwa Allah telah menempatkan kita bersama-sama dengan Kristus, dengan Yesus itu di dalam sorga. Itu tertulis jelas. Jadi sekali lagi konsep berpikir kita tentang sorga bukanlah suatu tempat yang jauh. Kenapa? Karena Kristus ada dalam saya, berarti ada sorga. Atau saya sudah berada dalam sorga. Saya berada dalam hubungan dengan Allah. Saya berada bersama-sama dengan Bapa. Gitu ya. Itu sorga. Oke, Pak. Terima kasih Pak JK. Oke, baik. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Ini terkait dengan ayat Kejadian 32, Pak. Ada satu peristiwa yang menarik di sini, di mana di ayat awalnya ketika Yakub akan bertemu dengan Esau, Yakub itu melihat malaikat-malaikat Allah. Saya bisa bayangkan ketika ada orang bisa melihat malaikat, lalu dia takut ketemu kakaknya, itu sesuatu yang aneh tuh Pak. Tapi apa sebenarnya yang ingin mau disampaikan Alkitab mengenai ini? Dari sisi Yakub kan bisa banyak macam ya. Karena itu kan manusia kan yang sedang diperlihatkan kan. Ya. Tentu saja dari sisi cerita Yakub dan Esau itu kan kita tahu ceritanya kan. Esau marah dan kemudian Yakub juga memang yang namanya adik tetap aja ketakutan kan. Namun kan kita bisa melihat ternyata ketika Yakub kembali itu hasilnya aja yang paling penting sih. Bahwa ternyata tidak ada permusuhan. Ya kan, Esau menyambut dia dengan baik, bahkan menangis, bahkan senang dengar ceritanya. Yang tadinya si Yakub tanda kutipnya ketakutan. Tetapi kan tidak dikatakan bahwa Allah yang membuatnya takut. Kan ini kan cuma perasaannya si Yakub kan, Pak.
perasaan si Yakub. Tapi kalau kita melihat dari sisi Allah, janji-janjinya kan aku akan menyertai engkau, aku akan membawa engkau berhasil untuk kembali kepada Bapamu, itu dari sisi Allah. Gitu. Jadi saya nggak terlalu melihat masalah perasaan si Yakub dalam hal ini. Tapi saya melihat hasilnya bahwa ketika dia pulang, dia membawa semua rampasan-rampasannya dan surga bersuka cita. Itu kurang lebih bahasanya. Ya. Karena cukup menarik yang di 32 ayat 11. Doa, Yakub berdoa nih. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman dan seterusnya. Yang menarik adalah di awalnya dia lihat itu pasukan malaikat-malaikat Allah itu dinamain Mahanaim oleh dia. Tetapi kemudian kita cukup jelas dengan tadi yang digambarkan Pak JK bahwa poinnya itu ya. Cuman ada yang menarik di situ adalah dia down gitu loh, Pak. Padahal dia habis lihat sesuatu yang luar biasa. Iya. Kalau menurut saya itu dari sisi Yakubnya kan, Pak. Iya. Karena kemudian ketika dia bicara ini, dia ingat bahwa engkau telah berfirman. Gitu. Ternyata dari sisi Allah tidak ada keraguan ini. Dari sisi Allah bahwa aku akan berbuat baik padamu dan seterusnya. Jadi sebenarnya kan boleh dibilang harusnya dia maju aja terus, harusnya kan seperti itu. Tapi dari sisi manusia kan bisa terjadi seperti itu dari sisi Yakubnya. Cuman bagi saya kalau saya lihat di sini paling penting yang tadi itu bahwa akhirnya terjadi pemulihan. Kan pemulihan setelah Esau melihat bahwa ini adalah kumpulan daripada adiknya itu 33 ayat 4 ini. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Berbeda kan waktu sebelum Yakub mau tinggalkan kan, Esau berjanji akan kubunuh dia, gitu kan? Nah, ternyata berbeda hasilnya. Ya, jadi ada pemulihan peranan Yakub sebagai pemimpin, karena dialah yang berkuasa terhadap Esau, bukan Esau lagi yang berkuasa terhadap dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga Esau menerima dia dengan baik. Karena kalau Esau masih berkuasa, berarti anak sulungnya nggak berfungsi kalau saya lihat. Iya. Kan dikatakan anak sulung itu kan kamu akan berkuasa terhadap kakakmu, kan begitu kan? Iya. Berkat-berkatnya. Oke. Iya. Memang sebaiknya itu yang di poinnya Pak ya, bukan persembahan itu ya. Iya. Terlihat bahwa sekarang jadi kalau kita lihat tadi itu yang pertama dia dapat hak sulung, kemudian dia dapat berkatnya kan. Lalu bagaimana berkat-berkatnya ini terpenuhi lewat pekerjaannya dia. Pekerjaan dia mendapatkan Lea, Rahel dan semua harta itu dia kembali dengan satu posisi yang double portion itu, yang berkuasa itu, Pak. Iya. Yang kepadanya kakaknya pun juga ikut menerimanya. Oke. Ya, ada lagi yang masih perlu ada yang terlewat tadi Pak untuk dibahas di Kejadian 31. Yang menarik adalah perjanjian Yakub dengan Laban. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan di perjanjian ini, Pak? Mengapa ada perjanjian ini? Oh, ada dong, pasti itu. Ini sebenarnya salah satu yang menyatakan bahwa Yesus tidak akan datang kembali. Itu di ayat berapa ya, Pak Jo? Pasal 31 ayat 43. Nah ini ya, 44 ya? Iya. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu, mendirikannya menjadi tugu. Ini tugu perjanjiannya ya. Perjanjiannya apa ya? Di ayat 50 itu Pak. Iya, ini yang pertama. Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Iya. Jadi tidak boleh ada pertemuan antara mereka sebenarnya. Lalu tidak boleh mengambil istri lain. Ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita. Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Lalu ini juga Pak, ayat 51. Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati
timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau. Oke. Jadi dari pihak Laban, dari pihak iblis itu, dari pihak dunia, penguasa dunia, dia tidak mungkin sampai ketemu dengan Yakub. Dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu tugu ini mendapatkan aku. Gitu. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi Yakub pun tidak mungkin datang kembali ke tempat Laban. Ini perjanjiannya. Jadi ini pemisahan. Ini perjanjian pemisahan. Keterpisahan antara sorga dengan dunia itu. Jadi dari pihak Laban tidak boleh ke sana, dari pihak Yakub tidak boleh ke sana. Bagaimana mungkin kita bilang Yesus akan datang kembali? Sementara sudah ada perjanjian bahwa dia tidak boleh datang kembali kepada Laban. Allah yang menjadi pemisahnya. Kurang lebih itu, message-nya seperti itu. Baik, jadi memang tersiratkan kalau kita bagi Yakub itu good guy begitu, Laban itu bad guy kan gitu ya. Iya. Lalu mengapa kedua pihak yang berbeda ini melakukan perjanjian, mengadakan perjanjian begitu ya. Jadi itu yang mau diperlihatkan Pak ya, bahwa mereka tidak akan kembali lagi atau mereka tidak akan Yesus tidak akan datang lagi itu sebenarnya ya. Iya. Tidak mungkin datang lagi karena sudah ada perjanjian. Ya. Kalau saya melihat perjanjian itu kan ketetapan sebenarnya kan. Ya. Itu kan ketetapan Allah aja yang sedang diperagakan. Kenapa sih perlu perjanjian begitu aja kok perlu perjanjian kan begitu. Kan yang lebih lucu nih, yang lebih aneh bagi saya kalau secara manusia, kalau kita nggak ngeliat gambar Yesus ya. Kalau kita lihat secara manusia, ini mah kurang ajar sekali Yakub ini. Kurang ajar gimana Pak? Karena ini kan mertuanya. Oke. Masa nggak boleh datang mengunjungi cucunya? Tapi kan ini kesepakatan mereka. Iya dong. Masa antara Laban dengan Yakub perjanjiannya kayak begitu. Ini nggak cocok ini. Karena nggak mungkin mertua tidak mengunjungi cucu, apalagi mengunjungi anak. Ini udah nggak benar nih. Ini bukan etika Kristen kalau kayak gitu. Gitu kan. Tetapi kan itu kenyataan. Itu terjadi dan kita harus cari itu kenapa begitu. Artinya kita bukan mengabaikan kisah itu karena kita punya etika Kristen. Justru kita harus mengenal apa rancangan Allah dalam kisah itu. Kalau saya melihat bahwa tidak ada lagi hubungan, putus hubungan. Atau ini Pak JK, saya melihatnya apakah itu menggambarkan ketika Yakub dengan Laban membuat perjanjian pemisahan itu menggambarkan bahwa kan tadi Laban kita gambarkan dunia atau manusia daging lah. Yakub udah menjadi manusia roh, artinya yang roh nggak boleh kembali lagi ke daging. Dan daging memang nggak bisa menyeberang ke roh. Itu bisa juga ya Pak? Seperti itu. Memang begitu. Makanya kan lucu kalau Yesus yang sudah jadi roh kembali lagi jadi daging kan? Iya. Tegas sekali di situ pemisahannya gitu loh. Jadi kalau kembali ke etika manusia, memang kok nggak etis ya, kok mertua sama mantu nggak boleh ketemu lagi. Padahal tujuannya bukan itu gambarannya kan, bahwa daging sama roh terpisah, udah nggak bisa satu sama lain nggak akan ketemu lagi gitu Pak. Itu dan itu perjanjian, itu ketetapan. Gitu. Kalau saya lihat itu bagus sekali. Jadi kalau kita yang sudah memilih untuk hidup roh balik lagi ke daging, nggak itu berarti nggak sesuai aturan. Ya dong Pak, tegas berarti ya. Iya, dan herannya itu kan inisiatifnya datang dari si Laban. Ya siapapun, tapi jelas di situ bahwa pemisahan itu terjadi. Itu sebenarnya sama dengan kisah bangsa Israel waktu mereka mau keluar dari Mesir. Gitu kan? Tadinya kan nggak boleh keluar. Sama dengan Laban sebenarnya kisahnya. Waktu dia mau meninggalkan Laban dengan istri-istrinya dia, Yakub, sebenarnya Laban nggak mau ngasih. Apalagi ketika dia temukan terafimnya hilang, dia kejar terus. Gitu. Ini Laban nggak mau. Jadi mereka mau meninggalkan Laban tuh dengan diam-diam. Tadinya dia mau ngasih. Akhirnya kan dia, oke deh, nggak apa-apa. Yang penting ada perjanjian. Sama dengan Firaun waktu di Mesir. Tadinya nggak mau ngasih, tapi ketika tanda kutipnya dipaksa, akhirnya dia relakan. Dan mereka nggak kembali lagi kan ke Mesir kan.
Iya. Enggak kan? Harusnya kan kalau Yesus datang kembali, dia balik lagi ke Mesir. Ternyata enggak tuh. Mereka tinggal di Kanaan, bukan di Mesir lagi. Jadi memang nggak ada gambaran Yesus datang kembali. Iya, Bukan untuk karena kembali. Laban sangat diuntungkan, Pak, dengan adanya Yakub. Jadi seolah tanpa sadar Oh iya, Yakub kayak budak dia, Pak. Jadi Iya. mengembangkan kambing dombanya berlipat-lipat dengan ajaib itu, Tuhan berkatin dia. iya. Tapi Iya. tapi mengherankan kan? Makanya saya katakan mengherankan. Ide itu datang dari Laban. Perjanjian itu. Tapi ya itulah, skenario-nya dibuat sedemikian rupa bukan soal siapa yang kasih ide. Yang penting kita lihat ada pemisahannya. Gitu. Betul. Iya. Iya, ini memang terkait juga Pak dengan di atasnya lagi ya, di Kejadian 31 mulai dari ayat 13 sampai 16. Di mana ketika Allah menyuruh Yakub pergi meninggalkan Laban. Nah, kemudian di situ ada perkataan yang maknanya ini tersembunyi, Pak. Artinya begini, kalau kita perhatikan ayat 31, pasal 31 ayat 16, di mana sebelumnya Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian sebagai atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Iya. Bukankah kami ini dianggap orang asing? Dan seterusnya. Tetapi di ayat 16 itu pasti ada sesuatu di mana dikatakan, tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari rumah, dari ayah kami. Yang ambil Yakub, teman. Iya. Jadi mereka baik katanya Allah. Iya. Dan yang bicara ini kan Lea dan Rahel kan. Mereka kan melihat realita istilahnya. Iya. Bahwa ternyata itu adalah Allah punya tindakan. Iya. Ya, akhirnya mereka tanda kutipnya menerima. Sebenarnya itu gambaran jemaat lebih tepat memang. Karena orang-orang yang mengikut Yesus itu kan orang-orang yang menyadari Allah punya tindakan. Dan diperlihatkan oleh Lea dan Rahel. Mereka melihat bahwa pekerjaan 7 tahun tambah 7 tahun itu pekerjaan Allah. Dan harta yang didapat itu semua pekerjaan Allah. Nah, sayangnya di dalam agama itu dilihat benar-benar harta gitu kan. Allah menyertai kamu kayak Yakub gitu loh. Sabarlah, bertahanlah. Pasti kamu dapat berkat Yakub aja bertahan kok. Ya itu karena sudah dibawa kepada unsur-unsur moral dan materialistis kalau saya lihat sih. Karena memang manusia kan cuma bisa melihat hal itu, Pak. Bagus itu, Pak Jos ambil itu bagus karena terlihat pandangan Lea dan Rahel di situ, perubahan paradigma mereka. Iya, karena di satu sisi ini kan sesuatu yang negatif buat Yakub dilihat oleh banyak pihak ya, bahwa Yakub ini membawa lari milik mertuanya kan gitu. Iya betul. Karena dia pergi, pergi diam-diam gitu. Menghilang begitu ya. Menghilang begitu. Dan saya terkejut ketika menemukan bahwa Lea dan Rahel memaknai ini sebagai yang diambil Allah dari ayah kami gitu. Iya. Saya terbayang bahwa Yakub berbesar hati lah. Oh iya ya. Oh ini benar berarti. Ini sesuai dengan imanku ya katanya. Oke. Baik. Kita akan masuk dalam konklusi. Silakan Pak JK untuk konklusinya. Iya, jadi dari apa yang sudah kita lihat bahwa Allah itu sekali lagi saya katakan sungguh baik karena dia memberikan kisahnya dia sendiri dan dia menuliskannya di dalam Alkitab supaya kita orang yang percaya bisa memiliki satu pemahaman yang sama akan kisah Allah ini berdasarkan realita yang diperlihatkan kepada kita di dalam Kristus yang sudah menjadi kenyataan bagi kita sebagai kehidupan kita. Jadi gambaran-gambaran ini memperlihatkan bagaimana pekerjaan yang Yesus kerjakan sebagai anak Allah, dia harus mengerjakan pekerjaan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, tentu saja yang dia inginkan itu adalah tubuh Kristus yang kita sebut dengan jemaat itu. Namun sebelum apa yang diinginkannya ini didapatkan dia, maka dia harus terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan
yang membuat dia mendapatkan yang pertama. Ya, yang pertama dalam hal ini anak Laban yang pertama adalah Lea. Dan itu yang dikerjakan oleh Yesus sebenarnya. Ketika dia untuk mendapatkan jemaat, tubuh Kristus itu, maka dia harus menciptakan langit dan bumi. Maka dia harus menciptakan binatang-binatang. Maka dia harus menciptakan pemisahan-pemisahan antara daratan dengan laut, dengan langit atas dengan bawah. Dan dia juga harus menciptakan wanita dan perempuan untuk mendapatkan jemaat. Jadi semua karya-karya yang Allah buat itulah pekerjaan dia di yang pertama itu. Dia tidak bisa mendapatkan yang keduanya. Kenapa? Karena ternyata menurut Laban itulah ketentuannya. Untuk mendapat yang kedua, kamu harus mengerjakan yang pertama. Ya, untuk mendapatkan adiknya, kamu harus kawin dulu dengan kakaknya. Tetapi bagi Yakub, itu bukan hal yang masalah. Karena dia sangat mencintai Rahel. Ya, itu dikerjakan dengan cepat oleh dia. Dan dia bertahan, karena tujuan dia bagaimana yang kedua ini terjadi. Bagaimana bait Allah itu berdiri, bagaimana tubuh Kristus itu hadir, bagaimana terjadi kesatuan antara kepala dengan tubuhnya, bagaimana terjadi mempelai wanita dengan mempelai pria itu menjadi satu, karena itu tujuan dia. Dan dia kerjakan juga hal itu. Nah, itu yang Yesus kemudian kerjakan. Bagi Yesus nggak ada masalah, untuk mati nggak ada masalah. Yang penting janji Bapaknya bahwa dia akan dapatkan yang kedua. Dan itu dikerjakan oleh dia. Nah, ketika dia mendapatkan yang kedua, maka seluruh milik kepunyaannya dia itu tidak pernah dia tinggalkan lagi kepada Laban, kepada dunia ini. Allah tidak biarkan itu ada dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita pun sekarang ini ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, kita dilahirkan dari atas. Kita dilahirkan di sorga, bukan dilahirkan di bumi. Saya lahir di bumi itu melalui orang tua saya. Tapi saya lahir di dalam Kristus, itu lahir di dalam sorga. Karena saya dilahirkan di atas, bukan di bumi. Keberadaan tubuh saya boleh di bumi, tapi saya berada di dalam sorga. Karena saya lahir di dalam sorga, benihnya, benih sorgawi. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena Yesus sudah memboyong semua pengantinnya ke sorga. Nah, kita ini kan orang-orang yang menyusul. Masuk ke sorga satu-satu. Sayangnya, banyak dari antara orang yang menyusul ini, otaknya masih berpikir, saya belum di sorga. Kalau saya sudah mati jasmani, baru masuk sorga. Nah, ini karena tidak melihat sorga itu apa dan bagaimana. Bahwa sorga itu adalah tujuan kenapa kita dikeluarkan dari bumi. Bahwa sorga itu adalah tujuan kenapa kita dilahirkan dari atas. Itu sudah menjadi bagian daripada kita karena kita akan ditempatkan di sorga. Dan sudah terjadi ketika kita lahir dari atas. Lahir dari roh. Dan Yesus tidak mungkin datang kembali karena ada perjanjian antara Laban dengan Yakub. Bahwa tidak mungkin saya ke sana dan kamu juga tidak boleh ke sini. Sudah ada saksi. Allah Bapamu, Allah Abraham, Allah Ishak. Itu menjadi saksi. Bahwa tidak akan ada kedatangan Yesus datang kembali itu. Kita bisa melihat gambar-gambar ini dengan jelas. Dengan kita melihat gambar ini dengan baik, maka kita tentu saja bisa berhadapan dengan teologi atau pikiran-pikiran manusia yang tidak melihat realita Kristus, yang menganggap gambaran-gambaran ini hanya ajaran moral. Hanya ajaran sejarah yang Allah praktekkan supaya manusia mencontek ajaran-ajaran itu. Supaya manusia bisa membaca, oh Yakub diberkati oleh Tuhan, makanya dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, makanya kamu juga harus sama seperti Yakub. Kenapa yang berdoanya yang ditekankan, kenapa nggak menipunya? Oh Yakub berhasil menipu Ishak, kamu juga harus sama seperti Yakub. Kan nggak begitu. Ya jadi ajaran moralnya sendiri nggak kena dengan gambaran-gambaran yang Allah buat. Karena memang Allah tidak memperagakan soal moral di situ. Dia ingin memperagakan kisah akan anaknya yang kita bisa lihat, yang kita bisa mengerti. Jadi dengan kata lain sebenarnya dapat dijangkau oleh otak manusia yang sudah dilahirkan baru. Jadi bagi orang yang sudah dilahirkan baru itu sederhana sekali. Karena sebenarnya itu kan semua masalah pewahyuan.
bagi kita pun bisa melihatnya. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagi kita yang sudah melihatnya. Biarlah kita melihatnya itu dan berjalan dengan apa yang sudah kita lihat. Karena itu iman. Iman itu kan realita Kristus yang diperlihatkan pada kita. Realitanya bisa diperlihat lewat gambaran-gambarannya, dikasih lihat begini. Nah, sekarang kita sudah lihat, sekarang kita tinggal berjalan dengan realita itu. Maka tentu saja kita akan melihat hal yang lain untuk kita berjalan lagi dalam realita yang sudah diperlihatkan itu. Karena itu memang tujuan daripada gambaran-gambaran itu, supaya kita hidup di dalam realita. Itu saja dulu Pak Jo. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada